Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana merancang sebuah proposal produk olahan lauk pauk khas daerah. Pada video sekarang, kita akan belajar tentang merancang kemasan dan label produk olahan lauk pauk khas daerah. Yang pertama tentang kemasan. Kemasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah bungkus pelindung barang dagangan. Melindungi barang dagangan dari kontaminasi dari luar, dari hujan, dari panas. Gampangannya, kemasan itu adalah membungkus produk untuk melindungi kontaminasi dari luar sehingga awet dan tidak mudah rusak. Nah, itu pengertian kemasan. Kemasan ada 3 jenis. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung membungkus produk. Contohnya mie instan. Kemasan primernya adalah plastik yang membungkus mie instan tersebut. Contohnya minuman air mineral. Kemasannya adalah botol plastik yang membungkus air mineral tersebut. Nah, jadi intinya kemasan primer itu adalah kemasan yang melindungi produk. Itu gampangannya. Terus yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang membungkus atau melindungi kemasan primer yang ada produknya. Contohnya kalau mie instan, itu kemasan sekundernya adalah kardus yang membungkus beberapa mie instan. Itu kemasan sekunder. Kalau di botol air mineral, itu adalah pembungkusnya juga kardus, yang membungkus beberapa botol air mineral. Yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier itu berfungsi untuk distribusi barang dari agen ke pedagang, seperti itu. Jadi intinya kemasan tersier adalah kemasan untuk distribusi, untuk pengiriman. Contohnya kalau kita belanja online, itu ada kemasan yang paling luar yang dari plastik yang ada gelembung-gelembung udaranya. Terus kemasan tersier lagi biasanya dari kayu untuk mengirimkan barang yang mudah pecah atau mudah rusak, biasanya pakai kayu. Seperti kita belanja misalkan membeli komputer di online, itu biasanya pelindungnya pakai kayu. Nah, itu kemasan tersier, kemasan untuk distribusi. Yang kedua adalah bahan kemasan. Bahan kemasan ada 5. Yang pertama adalah bahan dari plastik. Bahan yang paling umum dan sudah digunakan secara luas. Plastik dapat diolah menjadi banyak bentuk, seperti botol minuman air mineral atau botol minuman yang lain ya, gelas, mangkuk, dan lain-lain. Terus yang kedua, kemasan kertas. Kertas biasanya digunakan sebagai wadah sementara karena bisa rusak atau tidak tahan panas. Kertas tipis bisa digunakan untuk kemasan kue, kemasan gorengan, kemasan nasi. Sedangkan kertas karton biasa digunakan untuk kemasan luar makanan agar lebih kuat. Jadi kemasan kue biasanya ada kemasannya tapi tipis ya kalau kemasan kue. Terus misalkan nasi, kalau kita beli nasi pakai kotak, itu biasanya nasinya itu dibungkus dengan kertas plastik yang tipis, dengan kertas yang tipis ya. Baru pakai kemasan yang karton, yang kotak besar itu. Oke. Yang kedua adalah kemasan logam. Logam adalah bahan kemasan yang paling keras dibandingkan bahan lainnya. Bahan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah
logam tipis atau aluminium, biasanya dibuat kemasan untuk minuman. Banyak ya kemasan minuman dari aluminium, contohnya adalah beer brand. Contoh laginya adalah banyak ya, banyak larutan seperti itu dan lain-lain. Terus kalau kemasan logam yang berat itu contohnya adalah sarden, kemasan sarden, dan juga kemasan biskuit. Ketika kita mau hari raya biasanya beli biskuit yang kemasannya dari logam. Terus yang keempat adalah kemasan yang berbahan kaca. Biasanya digunakan untuk kemasan botol minuman, sirup, dan juga untuk kecap, tomat, dan lain-lain. Oke. Yang kelima adalah kemasan tradisional. Kemasan tradisional antara lain menggunakan bahan daun pisang, daun jati, maupun kelobot jagung. Selain sebagai wadah, kemasan ini biasanya digunakan untuk menciptakan aroma tertentu, sehingga makanannya yang dibungkus dengan makanan tradisional biasanya harum. Itu tentang kemasan. Dan file pembelajaran akan Bapak kirim melalui WA kelas, di mana di file pembelajaran tersebut sudah ada contoh bagaimana merancang desain kemasan. Nanti siswa membuat desain kemasan sesuai dengan produk yang sudah ingin dibuat, terutama produk lauk pauk khas daerah. Itu tentang kemasan. Terus selanjutnya adalah tentang label. Label produk olahan lauk pauk adalah informasi yang sangat penting untuk memberikan panduan kepada konsumen tentang produk tersebut. Itu label. Jadi kemasan dan label. Biasanya label ini ditempel di kemasan sebagai informasi kepada konsumen yang biasanya di label itu ada nama produk, nama bahan, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, barcode, terus komposisi, dan lain-lainnya. Di file yang Bapak akan kirim itu ada contoh kemasan. Jadi tugasnya itu untuk siswa kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi tentang kemasan dan label yang akan digunakan untuk produk lauk pauk khas daerah kalian. Silakan berdiskusi, dan jika ada kesulitan bisa dibahas pas pembelajaran di kelas atau bisa WA pribadi ke Bapak. Salam prakarya dan kewirausahaan.